Jokowi nggak main-main ini cara Indonesia lawan Eropa di WTO. Tapi kita digugat di WTO oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO, digugat. Saya sampaikan kepada mereka, silahkan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi. Sampai sekarang gugatan itu belum selesai. Karena kita juga mengajukan alasan-alasan yang juga masuk akal. Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri. Kenapa Uni Eropa ramai dan menggugat? Karena industri baja mereka menjadi tidak ada yang memasok bahan bakunya. Harus invest di Indonesia atau berpartner dengan kita. Pilihannya hanya itu aja. Silahkan mau invest sendiri bisa, mau dengan swasta silahkan, mau dengan BUMN silahkan, kita terbuka. Tapi jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita stop kirim raw material, enggak. Dengan cara apapun akan kita lawan. Presiden RI Joko Widodo tak main-main melawan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia meskipun kalah ia memerintahkan menterinya untuk melakukan banding. Seperti yang diketahui gugatan Uni Eropa di WTO kepada Indonesia atas kebijakan pemerintah melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Indonesia sejatinya ingin mengembangkan nilai hilirisasi di dalam negeri supaya nilai ekspor dari nikel yang sudah dihilirisasi memiliki nilai tambah. Namun Presiden Jokowi menyebutkan kebijakan pelarangan ekspor itu namun Uni Eropa untuk menggugurkan Indonesia ke WTO. Adapun gugatan itu memang dimenangkan oleh Uni Eropa, disampaikan kepada Menteri Luar Negeri atau Marsudi. Untuk jangan mundur karena inilah yang menjadi lompatan besar. Peradaban besar yang diyakini itu dan terus banding, kata Presiden Jokowi jika nanti banding kalah. Dia tidak tahu ada upaya apa lagi yang akan dilakukan, tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat negara besar. Sehingga kalau diekspor kirimnya bahan mentah, sampai kiamat kita hanya menjadi negara berkembang saja, kata Jokowi. Jokowi memang tidak belak-belakan mengenai strateginya melakukan banding melawan Uni Eropa. Terangnya yang menegaskan bahwa sesuai dengan kita, Bung Karno pada tahun 1965, bahwa Indonesia menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama sederajat dan saling menguntungkan ini, supaya tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri pada negara manapun. Inilah yang kita ingin lakukan, yaitu berdikari. Kita nggak boleh mundur, kita nggak boleh takut, karena kekayaan alam ada di Indonesia. Kedaulatan kita ingin dinikmati rakyat Indonesia dalam catatan Jokowi dengan pelarangan ekspor nikel dan juga mengembangkan hilirisasi di dalam negeri Indonesia. Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan dari yang sebelumnya, hanya berkisar 17 triliun menjadi 360 triliun pada tahun 2021, di mana ini harus nikel. Di mana ini baru nikel baksit. Kemarin diumumkan, ke Desember stop juga mulai Juni 2023 dan akan diindustrialisasikan di dalam negeri. Dia tidak tahu lompatannya tapi kurang lebih 20 menjadi 60-70 triliun. Kenapa ini terus diulang-ulang? Karena Presiden ingin ke depan juga berani untuk melanjutkan. Tidak gampang ciut, nyali tidak gentar demi kepentingan bangsa. Demi kepentingan negara, hubungi Mahkamah Internasional dan PBB Indonesia desak WTO dibubarkan. Perusahaan teknologi global kelimpungan akibat rencana Indonesia menolak perpanjangan moratorium. Sebanyak 108 asosiasi perusahaan teknologi termasuk di India dan Indonesia bersurat kepada WTO mendesak adanya pembaruan moratorium atau dibubarkan saja organisasi ini. Jika tidak dilakukan, mereka mengatakan terjadi kemunduran untuk WTO dan juga merusak pemukiman global. WTO diketahui memperlakukan moratorium atas penggunaan tarif yang dinilai janggal dan seakan condong pada Uni Eropa. Duta Besar Uni Eropa Vincent Piquet menyatakan mendukung perekonomian Indonesia namun sesuai dengan aturan hukum internasional. Hal ini terkait dengan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel atau nikole, Indonesia mesti mematuhi aturan-aturan WTO. Menanggapi hal itu, salah satu pengusaha muda sektor minerba asal Sulawesi Tenggara Muhammad Fajar Hasan menyayangkan pernyataan Vincent Piquet Dubes Uni Eropa untuk Indonesia di media massa. Bahwa Indonesia harus mentaati aturan WTO, menurut Fajar pernyataan itu terlalu dini dan juga gegabah karena Indonesia masih melakukan banding atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa atau disebut settlement Bali dari WTO.
Tentang kebijakan pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor nikel yang disengketakan oleh Eropa, perlu diketahui bahwa posisi Indonesia dan Uni Eropa di forum panel WTO setara. Karenanya Uni Eropa harus menghormati Indonesia, jangan terkesan mendikte Indonesia sementara proses sengketa masih berlangsung. Uni Eropa seolah-olah sudah merasa menang, padahal faktanya putusan WTO tersebut belum final, karena Indonesia masih melakukan upaya banding dalam tata krama diplomatik. Seorang dubes tidak etis mengeluarkan pernyataan seperti itu, kata Fajar Fakir, Bendahara Umum ISMI. Pusat ini menyatakan dubes Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang mendahului putusan final WTO dapat dimaknai sebagai upaya pembangunan opini dan mengintervensi WTO. Seharusnya Uni Eropa menahan diri menunggu keputusan final WTO. Jangan sampai proses sengketa yang sedang berjalan di WTO direduksi oleh narasi propaganda Eropa yang mengandung pesan menyudutkan Indonesia. Kami berharap WTO bersikap adil dan tidak terpengaruhi oleh upaya kita. Sinetron WTO harus bersikap imparsial dan juga netral dan memberikan kesempatan setara kepada setiap negara anggota dan Badan Hubungan Legislatif Indonesia. Kini Uni Eropa mestinya menghormati posisi Indonesia sebagai tuan rumah atau pemilik kandungan komoditas nikel terbesar di dunia, di mana saat ini sedang membangun ketahanan ekonomi nasionalnya, salah satunya berupa pengolahan komoditas nikel di dalam negeri melalui program leninisasi pengelolaan sumber daya alam yang sedang berjalan. Indonesia juga sangat memahami bahwa era ini perdagangan antara negara juga sangat terbuka. Tidak lagi mengisolasi diri melalui sistem ekonomi tertutup di mana kebutuhan barang dan jasa antar negara juga sudah saling berkoneksi. Komoditas suatu negara juga dapat dirasakan manfaatnya oleh negara lain, tetapi untuk yang saat ini Indonesia terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan nikel masih fokus di dalam negeri. Dan untuk ekspor, setiap negara di belahan bumi ini masih mendahulukan kepentingan nasionalnya dan juga membangun kemandirian ekonomi domestik terlebih dahulu. Uni Eropa seharusnya menghormati kepentingan dalam negeri Indonesia. Pengurus Pusat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau OPNI mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia tentang moratorium ekspor nikel sejalan dengan kepentingan nasional dan juga aspirasi rakyat. Rakyat juga telah merasakan manfaat dan juga efek berantai dari kebijakan nasional hilirisasi, pengelolaan sumber daya alam, di antaranya pertumbuhan ekonomi meningkat, khususnya bagi daerah dengan kandungan nikel yang melimpah. Program ini hilirisasi penopang pembangunan smelter existing sebanyak 282 smelter. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Indonesia, dengan rincian 35 sudah beroperasi 30 tahap konstitusi dan 17 tahap feasibility studi, mayoritas berada di Sulawesi dan juga Maluku Utara di Eropa. Bahan mentah, sampai kiamat kita hanya menjadi negara berkembang saja, kata Jokowi. Jokowi memang tidak belak-belakan mengenai strateginya melakukan banding melawan Uni Eropa. Terangnya yang menegaskan bahwa sesuai dengan kita, Bung Karno pada tahun 1965, bahwa Indonesia menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama sederajat dan saling menguntungkan ini, supaya tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri pada negara manapun. Inilah yang kita ingin lakukan, yaitu berdikari. Kita nggak boleh mundur, kita nggak boleh takut, karena kekayaan alam ada di Indonesia. Kedaulatan kita ingin dinikmati rakyat Indonesia dalam catatan Jokowi dengan pelarangan ekspor nikel dan juga mengembangkan hilirisasi di dalam negeri Indonesia. Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan dari yang sebelumnya, hanya berkisar 17 triliun menjadi 360 triliun pada tahun 2021, di mana ini harus nikel. Di mana ini baru nikel baksit. Kemarin diumumkan, ke Desember Stop juga mulai Juni 2023 dan akan diindustrialisasikan di dalam negeri. Dia tidak tahu lompatannya, tapi kurang lebih 20 menjadi 60-70 triliun. Kenapa ini terus diulang-ulang? Karena Presiden ingin ke depan juga berani untuk melanjutkan. Tidak gampang ciut, nyali tidak gentar demi kepentingan bangsa. Demi kepentingan negara, hubungi Mahkamah Internasional dan PBB. Indonesia desak WTO dibubarkan. Perusahaan teknologi global kelimpungan akibat rencana Indonesia menolak perpanjangan moratorium. Sebanyak 108 asosiasi perusahaan teknologi termasuk di India dan Indonesia bersurat kepada WTO mendesak adanya pembaruan moratorium atau dibubarkan saja organisasi ini. Jika tidak dilakukan, mereka mengatakan terjadi kemunduran untuk WTO dan juga merusak pemukiman global. WTO diketahui memperlakukan moratorium atas penggunaan tarif yang dinilai janggal dan seakan condong pada Uni Eropa.